Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sahabat ya, pengaruh dari sahabat. Jadi yang ingin saya tanyakan pada Putri, gimana sih kira-kira pengaruh dari sahabat-sahabat terdekat dari Putri? Mungkin yang dapat mempengaruhi secara besar ya. Apakah ternyata dari sahabat Putri itu pun jadi mempengaruhi keputusan-keputusan Putri seperti keputusan akan menikah kapan, atau juga mempengaruhi kepribadian Putri sendiri, dan juga mempengaruhi uh, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan sama Putri, dan apa dampaknya kepada sebuah pernikahan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini berbicara mengenai sahabat ya. Alhamdulillah mulai dari saya kecil sampai saya kuliah, sampai saya sudah nikah, Allah itu menempatkan saya di lingkungan yang isinya itu orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang solihah gitu. Ya meskipun kita sebagai manusia pasti banyak kekurangannya ya, tapi dalam pertemanan itu saya mengusahakan semaksimal mungkin untuk gimana ya, jadi kalau misal saya dapat teman baik, saya gandeng terus teman saya yang baik itu. Tapi kalau misal saya sudah tahu di satu circle atau satu lingkungan itu rasanya kurang cocok untuk saya, ya saya mundur. Nah, jadi dalam hal pertemanan, dalam hal hubungan sosial, saya tuh punya kriteria-kriteria tertentu gitu. Jadi saya tuh kepengennya berteman dengan teman yang seperti apa sih, saya tuh menghindari teman yang seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya secara umum ya, secara keseharian saya itu bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi ya kembali lagi, kalau misal menurut saya teman itu baik, ya saya gandeng rata-rata. Tapi kalau misal menurut saya, wah ini kalau misal saya berteman dengan si A, misal saya bakal ikut keseret ke istilahnya saya bakal ikut keseret ke ini ya, lingkungan negatif, ya saya mundur gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih belum, dan tidak ya, saya belum pernah dan tidak akan pernah ya insya Allah masuk ke dalam lingkungan yang atmosfernya negatif. Alhamdulillah tidak pernah seperti itu sih. Jadi untuk apakah dari circle pertemanan itu mempengaruhi kepribadian saya? Iya gitu. Makanya jadi untuk kalau dari saya pribadi sebagai seorang perempuan ya, apalagi itu tetapkan kriteria-kriteria teman yang menurut kalian tuh akan membawa manfaat untuk kalian gitu loh ya. Jadi kalau misal sekiranya, ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, sekiranya ada kriteria-kriteria yang bertentangan bahkan ya dengan kriteriamu, terutama bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya sudah jauhi saja gitu. Lalu kemudian apakah berpengaruh dengan keputusan menikah saya? Tidak sih ya. Jadi kebetulan saya itu dulu mempersiapkan diri untuk menikah, tidak ada yang tahu gitu. Saya mempersiapkan diri untuk menikah itu mungkin 2 tahun sebelum saya dilamar kali ya. Jadi teman-teman tuh nggak ada yang tahu. Jadi untuk keputusan menikah sendiri itu murni keputusan dari saya gitu. Tapi yang jelas teman-teman di sekitar saya itu membantu proses pembentukan kematangan karakter saya seperti itu. Jadi saya merasakan, mungkin selain faktor usia juga, saya merasakan gelombang pertemanan antara SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Dan saya banyak belajar dari sahabat-sahabat saya yang super baik itu ya. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik, dan alhamdulillah Allah selalu menempatkan saya di lingkungan orang-orang yang baik seperti itu. Kalau di Putri sendiri, gimana sih sahabat-sahabat yang sekarang sedang dimiliki Putri itu sifatnya seperti apa, kriterianya dari mereka itu seperti apa? Ya baik, untuk sahabat-sahabat saya alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi ya, mereka itu orang-orang baik gitu ya. Terus kemudian agamanya juga baik. Ya ini yang paling penting ya, kamu berada di dalam circle pertemanan berdasarkan keimanan gitu ya. Terus kemudian sahabat-sahabat saya itu orangnya sederhana. Maksudnya nggak neko-neko ya. Tahu lah ya pasti nggak neko-neko itu seperti apa. Terus kemudian kebanyakan dari mereka itu ini ya, humoris, jadi selalu membawa keceriaan gitu loh untuk saya. Saya itu punya beberapa sahabat ya,
mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Dan mereka semua karakternya memang berbeda-beda gitu. Jadi ada satu teman saya itu yang dia rajin banget datang ke kajian. Kalau ada kajian semangat banget buat datang, semangat banget ngajak teman-temannya seperti itu. Lalu kemudian ada juga teman saya itu yang jadi rata-rata sahabat-sahabat saya itu sefrekuensi dengan saya. Ya, jadi saya ajak ngobrol tentang apapun nyambung. Dan sahabat-sahabat saya itu juga orangnya suportif, ya. Tidak pernah sahabat saya itu menjatuhkan. Apalagi saya ingat sekali dulu waktu zaman-zaman pertama kali saya masih hijrah ya istilahnya ya. Maksudnya saya dalam proses memperbaiki diri itu mereka tuh merangkul, semuanya support gitu, semuanya memberikan semangat, semuanya itu memberikan masukan-masukan positif untuk saya gitu. Dan itu adalah lingkaran pertemanan yang baik menurut saya ya, dimana ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya positif, mereka support. Tetapi ketika kita tuh melakukan hal-hal yang sekiranya sudah menyimpang, mereka itu dengan sigap cepat menasihati kita gitu, supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksudnya tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Seperti itu sih menurut saya circle-nya. Dan yang terakhir juga jujur ya. Jadi alhamdulillah saya itu, teman-teman saya adalah teman-teman yang jujur. Dan bisa dibayangkan ya, kan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu berteman dengan seorang penjual pandai besi, maka ya otomatis tubuhmu akan ikut bau besi gitu kan. Tapi kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, ya kamu akan ikut wangi gitu. Maka dari itu saya dari awal sudah mengencangkan kriteria-kriteria sahabat seperti apa sih yang saya pilih, dan kriteria mana sih yang saya hindari, seperti itu. Ya tujuannya supaya saya ikut menjadi pribadi yang baik ya, bukan menjadi pribadi yang buruk gitu.